dari Gibas Pak, apa sih Pak yang perlu diperhatikan untuk Gibas ini selaku jenengan dulu sebagai dinas peternakan di wilayah Kabupaten Jombang Pak? Gibas itu sebetulnya lebih gampang daripada gambling. Lebih gampang, jadi lebih gampang. Jadi untuk peternak pemula sebaiknya saya sarankan untuk ke Gibas saja. Karena kambing ini adaptasi dari pakan hijau ke pakan kering ini memerlukan waktu minimal 7 hari. Kalau Gibas berapa hari? Kalau Gibas begitu kita bawa dari misalnya pasar, kita beli dari pasar, kita mandiin ya. Kalau perlu kita cukur ya. Kalau setelah itu kita bawa ke kandang, kita depi aja pakan yang ada itu sudah mau makan. Sudah mau makan. Sudah lebih mau ringan Pak ya. Ringan. Berarti kalau teman-teman mencoba untuk beternak mungkin Gibas ini Pak ya. Gibas saja. Tapi kalau di wilayah Jombang Pak untuk pemasaran Gibas ini seperti apa sih menurut jenengan Pak? Kalau lokal Jombang memang yang disenangi banyak orang-orang Gibas, jadi bakul-bakul sate itu senang Gibas. Jadi kita untuk memelihara itu kita harus melihat segmen pasar. Segmen pasar yang ada di daerah kita gitu Pak ya. Jadi kita harus jeli akan berusaha tani ternak itu harus jeli. Yang pertama adalah mencari bibitnya, bibit unggul gitu Pak ya. Kemudian mencari pakannya, kemudian pasarnya. Jadi kalau kita sudah punya kunci 3 ini, insya Allah sukses. Oke. Kalau dari bibit Pak, kita bahas dari bibit yang mungkin kan setiap orang kan beda-beda Pak. Pinginnya bibit yang seperti ini atau jawarandu atau kacang atau mungkin domba kan gitu. Yang ekor gemuk dan sebagainya. Kan beda sendiri, beda-beda Pak. Iya. Tapi kalau dari segi peternak baru itu kalau dari bibit mungkin kan bisa mencari yang lebih murah dengan kualitas mungkin sekarang banyak di media sosial yang bagus kan gitu Pak ya. Tapi kalau dari segi pakan ini Pak, ini banyak sekali Pak curhatan dari bukan hanya pemula Pak, tapi peternak yang lama masih mengeluh tentang harga pakan yang sekarang masih tinggi. Iya, ini harusnya seperti apa sih Pak untuk mengelola pakan ini agar kita menjual kambing dengan harga ada yang harga murah tapi tetap untung kan mungkin dari pakan Pak ya. Karena pakan 70%, lebih 70%. Jadi untuk membuat harga pokok produksi itu pakan menentukan 70%. Pak harganya iya. Jadi kalau yang 70% itu kita pangkas menjadi 30% atau 20%, bahkan kalau kita hanya mencari pakan yang semurah mungkin iya, tapi dengan hasil yang bagus gitu Pak. Pakannya semurah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Oh itu yang kita harapkan justru itu memang harus diterapkan oleh peternak-peternak yang lama ataupun yang baru Pak ya? Iya harus semua. Jadi untuk menjaga kontinuitas kita supaya walaupun kita harganya rendah kita tetap bagi, pakan harus diminimalisir. Pakan yang utama pakan yang utama. Jadi harganya kita harus menekan harga di pakan ini. Kalau menurut jenengan Pak untuk menekan pakan seperti yang dibicarakan jenengan ini harusnya seperti apa Pak untuk teman-teman Pak? Untuk teman-teman sebaiknya sekarang yang perlu ditanam adalah hijauan pakan ternak. Hijauan pakan ternak mungkin yang baru-baru ini banyak ditekuni teman-teman tentang bank pakan mungkin seperti itu Pak ya. Betul sekali. Cuma harus benar. Ya harus tahu ilmunya bagaimana cara menanam hijauan pakan ternak. Hijauan pakan ternak yang disukai oleh kambing dan domba itu apa saja? Itu harus kita tahu gitu. Apa ada Pak jenis bahan pakan yang mungkin tidak baik atau banyak mempengaruhi dari kesehatannya kambing atau mungkin Gibas Pak? Banyak sekali. Sebetulnya kalau kita memelihara kambing diberikan daun ketela pohon boleh Pak ya. Boleh asalkan dilayukan atau bahkan dikeringkan terlebih dahulu. Lebih baik dilayukan atau dikeringkan? Lebih baik dikeringkan, kita tidak punya resiko. Kalau dilayukan nanti kalau pucuknya belum layu nanti berisiko bagi kita. Iya, ini banyak keluhan dari teman-teman khususnya di wilayah Lampung ini banyak yang mati mendadak karena kembung gitu Pak. Itu biasanya kalau kambing sudah dikasih makan daun singkong atau kalau sudah kembung biasanya tidak bisa selamatkan lagi. Betul sekali. Apalagi yang teman-teman peternak yang ada di pedesaan yang tidak ada mantri hewan, waduh itu kebanyakan. Itu kalau sudah
keracunan seperti itu sebaiknya dikasih aja cuka. Cuka, Pak. Iya. Dosinya seperti apa, Pak? Kasih cuka, kalau cuka kan dikasihkan saat ada kecil itu satu berapa mili, Pak? Kira-kira, Pak? Kira-kira sekitar 10 atau 20 mili ya itu ya. Itu langsung diminumkan aja sudah, dicampur dengan air hangat. Tapi harus pas penanganannya atau kalau terlambat juga nggak bisa gitu, Pak? Iya, kalau terlambat memang tidak bisa. Kalau sudah ada gejala-gejala, biasanya gejala-gejalanya contohnya seperti apa, Pak? Kalau ngiler dulu biasanya gitu. Ngiler dulu mengeluarkan air liur banyak. Kalau sudah gitu, sudah cepat-cepat kasih cuka. Cuka ya, Pak. Kalau sudah kembung, kita kasih tambahkan antangin aja udah. Oh, antangin berarti seperti manusia, Pak. Manusia, Nah, itu. Jadi oke, berarti memang penanganan awal gejala-gejala itu memang harus kita tahu dulu, Pak ya. Tahu dulu. Untuk menjaga kambing itu agar tidak sampai mengalami kematian. Betul, gitu, Pak. sekali. Karena setiap peternak kalau satu kali ada yang kematian dalam 10 ekor berarti sudah 10% itu 10% dari semua, Pak ya. Betul. Berarti kalau ada untungnya dari 10 itu satu, ada yang mati berarti sudah tidak untung gitu, Pak ya. Oke, Pak, dari pakan ini, Pak, ini sangat menarik topik yang kita bahas ini, Pak. Karena pakan ini bukan hanya pemula kan, Pak ya. Iya. Banyak dari peternak yang lama juga mengedukasi juga tentang pakan. Ini kan ini banyak mindset dari teman-teman tentang pakan. Kalau hijauan ada minimal 3 bahan atau mungkin 3 macam. Itu kalau dari dinas peternakan, Pak, ini yang bagus seperti apa sih, Pak? Atau mungkin seperti itu, Pak? Jadi makanya kita harus menanam jenis tanaman hijauan pakan ternak yang pertama adalah yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein, dan yang mengandung serat kasar. Di 3 itu di apa, Pak, yang ada, Pak? 3 ini yang banyak mengandung protein adalah di misalnya contohnya daun apa ini? Daun ketela pohon ini sebenarnya proteinnya juga tinggi, cuma ada efeknya juga. Kemudian yang minim efek ada daun lamtoro. Oh, lamtoro. Tapi lamtoro ini malah sekarang dihindari oleh teman-teman, takutnya ada kematian atau seperti apa, Pak? Makanya itu tadi harus dilayukan atau dikeringkan dulu. Pokoknya lebih aman kalau dipakan kering sudah. Aman, Pak ya. Lebih aman kalau dipakan kering. Jadi di proteinnya itu di lamtoro juga, Pak. Lamtoro juga banyak protein, kemudian kaliandra juga banyak protein. Tapi banyak teman-teman yang nanam kaliandra ternyata kambingnya nggak mau. Nah, itu makanya harus dikeringkan juga. Oh, dikeringkan juga. Harus dikeringkan juga. Kalau langsung ambune gak enak. Oh, makanya ternak nggak mau gitu, Pak. Ambune gak enak. Makanya ini teman-teman edukasinya kurang. Maksudnya kurang lengkap, Pak ya. Iya. Kaliandra memang gizinya bagus, Pak ya. Harus dikeringkan. Kalau kaliandra, kalau saya karena ada chopper langsung saya seret. Oke. Jadi ketela pohon juga gitu. Jadi mulai pohon batangnya sampai daunnya kita langsung seret. Berarti dikeringkan dulu juga, Pak. Ya kalau cara ngeringkan kalau sudah kita chopper lebih gampang ya. Lebih gampang kan ngeringkan. Berarti harus punya chopper ya, Pak ya. Iya. Untuk awal-awal kalau memang sudah kalau enggak di chopper ya pokoknya cacah gitu, Pak ya. Aja. Tapi kalau chopper lebih halus gitu, Pak ya. Lebih cepat pekerjaan kita kalau sudah kambing agak banyak ini. Oke, kalau dari serat, Pak, mungkin kan nggak mungkin kalau kita menanam rumput liar kan nggak mungkin. Dari banyak kandungan seratnya yang banyak juga dari apa misalnya odot itu juga banyak seratnya. Ya. Berarti kalau teman-teman menanam odot berarti itu untuk seratnya, Pak ya? Itu ya termasuk ada seratnya, ada proteinnya. Tapi harus ada campuran lain. Ada campuran lain biasanya gitu. Sebab kalau hanya dikasih itu biasanya proteinnya kalau odot kurang tinggi. Kurang tinggi ya, Pak ya. Berarti memang pakan hijauan pun harus tahu kandungannya seperti apa agar tidak salah untuk kadang-kadang kan gini, Pak ya. Pakan hijauan sehat memang tapi perkembangannya kurang. Ternyata nggak tahu kandungan dari hijauan itu seperti apa gitu, Pak ya. Sebenarnya sama kering sama bagusnya gitu, Pak. Lebih bagus kering. Lebih bagus kering, Pak. Iya. Kalau basah itu kan hanya kandungan vitamin A, dan vitamin A itu pengaruhnya ke hulu, mata dan sebagainya itu. Kalau pakan kering, kalau hanya berkurang sedikit, jadi berkurang sedikit pada kandungan vitamin A-nya. Oh, vitamin A-nya yang kurang, yang berkurang, tapi tetap dari kesemuanya tetap sama gitu, Pak ya. Kalau basah itu nanti kebanyakan yang dimakan kan air, Pak ya. Jika seratnya kurang. Gitu. Oke, kalau pakan kering, Pak, kan juga ada efeknya dari mungkin sakit mata itu kan
Terus dari flu itu kan biasa pakan kering-kering itu Pak. Gini ya, jadi jangan pakan kering kalau yang mabul. Nah, itu harus dikepiok dengan air dulu. Jika mabul-mabul, biasanya mabul-mabul kalau kambing atau domba itu kalau makan kan senengannya diembus dulu Pak ya. Diembus dulu terus kemudian mengeluarkan brus gitu. Nah, akhirnya ke mata. Yaitu yang bikin sakit mata kan itu kebanyakan. Jadi dikepioki banyu sih enggak apa-apa. Oke, mungkin kalau kering sama hijauan sudah kita bahas Pak. Ini karena memang mumpung bertemu jenengan ini pas ini Pak. Kalau dari fermentasi Pak, fermentasi itu pakanan yang seperti apa sih Pak menurut jenengan Pak? Fermentasi yaitu salah satu untuk meningkatkan tingkat kecernaan pada pakan itu sendiri. Tapi fermentasi kebanyakan orang-orang itu diberikan tambahan dengan mikroba, sehingga menimbulkan bau yang wangi, menimbulkan alkohol. Itu biasanya ditambah lagi dengan tetes dan sebagainya. Kalau mengandung alkohol banyak, ya toh, seperti hanya manusia juga. Kalau orang perempuan ya, kalau perempuan terutama minum alkohol sedikit demi sedikit, yang rusak bukan apa-apanya, tapi yang rusak nanti adalah alat reproduksinya, seperti kandungan. Jadi yang pertama nanti kalau biasanya kalau minum alkohol yang pertama kena anak nanti adalah ginjal. Ginjal Pak ya. Kalau mati kemudian diseksi, karena saya sering, kalau dulu waktu saya dinas sering nyeksi, dilihat apa yang rusak. Seperti saya lihat hati, jantung, paru, limpa itu mesti saya lihat. Kemudian setelah itu dikirim ke laboratorium. Kenapa hewan ini kok mati? Kebanyakan kalau pada pakan fermentasi. Jadi sebelum kalau kita mau nyeksi, biasanya kita akan tanya dulu kepada yang punya. Kita tanya, kita dikasih apa, sudah pakan misalnya pakan fermentasi sudah berapa lama dikasih. Kalau jangka pendek itu tidak menjadikan masalah. Kalau jangka pendek. Kalau untuk penggemukan mungkin kalau Pak ya. Untuk penggemukan kan jangkanya hanya 3 bulan. 3 bulan ya Pak ya. Tapi kalau untuk jangka panjang itu, kalau untuk betina nanti banyak yang mandulnya biasanya, Pak, wedhus kula kok ndak mboten saged meteng-meteng niki kena napa. Kayak apa itu di teman-teman itu majer gitu Pak ya. Itu kebanyakan itu gangguan yang ditimbulkan dari pakan fermentasi. Iya, kebanyakan itu. Jadi kita tidak menyalahkan ya. Pakan fermentasi itu akan meningkatkan tingkat kecernaan, bahkan bisa meningkatkan kandungan protein. Meningkatkan dari bahan-bahan yang ada itu tadi. Jadi misalnya pohon jagung, tebon dicopor kemudian difermentasi untuk pengawetan. Kalau misalnya jangka panjang itu sebaiknya kalau disimpan aja jangka panjang atau dikeringkan lebih aman. Lebih aman Pak ya. Habis dicopor dikeringkan atau ditaruh ke sak atau seperti apa? Ditaruh di gudang sudah lebih aman. Cara pengawetan seperti itu. Iya, kemudian kalau akan memberikan kepada ternaknya dicampur beberapa bahan yang kandungan setiap bahan kandungannya kan lain-lain. Berbeda memang. Itu harus dicampurkan, itu ada teknik sendiri supaya kita, kalau kambing domba ini biasanya protein dapat dicerna itu biasanya sekitar 12-14%. Nah itu nanti harus kita campurkan bahan A, B, C. Ini kandungannya A ini misalnya proteinnya 10%, B ini ada yang 20%, C ada yang 5%. Ini bagaimana cara mencampurkan itu nanti ilmu pakan itu nanti yang berbicara. Oke, berarti ilmu nanti kita akan bahas ilmu pakan ke Pak Gadot ini, karena kalau kita panjang ke pakan, jadi kita akan bahas satu persatu mungkin di lain waktu aja mungkin Pak ya, untuk peternak, karena ini memang sangat, secara saya sebagai peternak juga ini sangat logis dengan cara penyampaian jenengan Pak, karena memang saya sendiri juga mengalami kendala-kendala yang mungkin sudah disebutkan oleh jenengan ini Pak. Oke Pak, cukup, terima kasih. Dan mungkin Pak, tujuan jenengan untuk peternakan yang sekarang di kediaman jenengan ini untuk seperti apa sih Pak? Ini gini, sebetulnya saya setelah di Timor Leste, kemudian di rumah sendirian karena anak cucu sekarang sudah tidak ada yang di rumah sendiri, di luar kota semua, tidak ada kegiatan, tidak enak. Sehingga saya mulai bulan Januari kemarin, saya mulai lagi
usaha kegiatan saya ini yang kandang-kandang yang di belakang ini yang sudah ada 20 tahun yang lalu. Masih sekarang masih ada Pak ya. Meskipun ditinggal tetap sehat kokoh ini Pak ya. Masih sehat kokoh ya. Kalau teman-teman penasaran, nanti kita akan lihat seperti apa dari kandang beliau yang sudah hampir lebih dari 20 tahun menemani rumah Bapak meskipun sering ditinggal gitu Pak ya. Iya. Oke Pak, ini kan beberapa jenis kambing ini Pak. Ini tujuannya jenengan untuk apa sih Pak? Untuk silangkan, untuk edukasi teman-teman yang kesini seperti apa Pak? Jadi gini, nanti ayo kita bersama-sama belajar. Jadi ternak yang ada ini nanti insya Allah akan saya kembangkan, karena saya ini yang di belakang saya ini semua betina. Oh betina Pak? Ini betina semua, ini adalah juga betina semua yang sudah besar ini. Tujuan saya nanti adalah untuk membuat semacam breeding di sini. Kemudian dari beberapa ada bejantannya, ada senduro, ada kali gesing dan sebagainya. Sudah persiapkan semua Pak ya, Pak ya. Ini memang saya akan kawinkan, saya silangkan, nanti bagaimana hasilnya, yang terbaik yang mana nanti ayo kita ambil. Kalau untuk karena segmennya sendiri-sendiri ya. Iya, tiap daerah Pak ya. Daerah sendiri-sendiri. Jadi nanti ada segmen untuk misalnya kita bawa ke Jakarta dan sebagainya, beda-beda. Mungkin kalau nanti Mas Rocky mungkin misalnya mau dibawa ke, kalau sudah banyak bisa dibawa ke luar negeri, tambah lebih bagus. Oke, siap. Oke Pak, kalau semuanya teman-teman ingin datang ke sini untuk ini kan sudah dijelaskan ke tadi sudah dijelaskan, jenengan sudah menjelaskan tentang pakan. Ini kalau semuanya teman-teman ingin sharing atau mungkin ingin edukasi seperti apa untuk peternak pemula yang mungkin sekarang dari pensiunan atau dari luar negeri yang ingin belajar beternak, ini bisa Pak nggak di sini Pak? Insya Allah bisa. Rumah saya terbuka untuk siapa saja karena saya mantan penyuluh juga. dan ilmu saya tidak saya untuk di sini aja. Jadi ternyata ilmu saya kemarin 4 tahun yang lalu saya bawa ke Timor Leste, di sana sekarang masih berguna Pak. Masih berguna, dan ini tadi hari Jumat tanggal 2 April ini tadi saya juga baru aja ditelepon dari Timor Leste. Ilmu jenengan masih dipergunakan di sini Pak, alhamdulillah. Nah, ini mungkin kalau terima kasih Pak Agus ya, teman-teman. Terima kasih Pak Agus Tarno, PD2 Fakultas Pertanian, kemudian Pak Lukman, Ketua Jurusan HPT, kemudian Pak Dr. Gatot juga dari Fakultas Pertanian UB yang telah membekali saya dengan ilmu-ilmunya. Insya Allah ilmu ini akan saya berikan juga kepada teman-teman peternak Pak. Saya mungkin nanti akan berikan juga ilmu untuk membuat mall untuk selanjutnya. Mikroorganisme lokal yang dipergunakan untuk kambing dan domba. Siap. Supaya bau-baunya tidak ada semua nanti. Ini berarti ini memang kita lihat di sini memang ya ada bau aroma orang yang menyengat Pak ya di peternakan jenengan ini Pak ya. Ini kita saking enaknya ngobrol ini sampai nggak merasakan baunya ini Pak ya. Ini kalau di lingkupnya ini kan perumahan semua, rumah semua, perkampungan ya. Iya. Ini kan nggak mengganggu Pak ya ini Pak ya. Orang-orang ternyata tidak ada komplain, mulai dari dulu sampai sekarang tidak ada komplain. Ada komplain Pak ya. Wah ini berarti ini cocok kalau teman-teman yang kemarin masih gimana mengatasi bau. Ini bisa datang ke tempat jenengan dan mungkin bisa share juga Pak alamat dan lokasi. Nanti farmnya ini namanya apa sih Pak? Bagawanta Farm. Bagawanta Farm. Iya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, nanti cek di Google Map sudah Bagawanta Farm Pak ya. Iya. Nanti dicek di Google Map lokasinya di mana, kandangnya seperti apa, dan mungkin tanya-tanya dan nomor HP beliau juga sudah ada di Google Map. Nanti kita akan tagkan di lokasi tempat beliau. Oke Pak, Gatot terima kasih waktunya. Nanti kita bahas lagi. Ini banyak yang kita bahas karena durasinya sudah lumayan panjang. Nanti kita akan review dari kambing-kambing punya jenengan. Oke Pak Gatot, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi demikian ya. Kalau teman-teman di wilayah Jombang yang mencari
peternak edukatif yang bisa mengedukasi dari mungkin bibitan, kandang, dan mungkin cara pembersihan kandang atau mengatasi bau, pembuatan pakan, kesehatan juga. Teman-teman bisa langsung datang ke Bagawanta ya, ke rumah Pak Gatot gitu kampanye. Oh iya, rumah Pak Gatot, atau mungkin Bagawanta Farm ke share lokalnya dari beliau bisa dilihat di Google Maps. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.